Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilail wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah rahimakumullah, mengawali ngaji kita pada pagi hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas seizin guru dan kita bertawassul dari Syekh Abdul Qadir Jalani, pengarang kitab Sirul Asrar ini, saya akan mulang dari 2 kalimat saja. Di pasal 4 yang menyangkut tentang macam-macam ilmu dan perilakunya, maka singkat kata yang pertama ilmu syariat, minal amri wa nahi wa ahkam, sifatnya hukum belaka. Yang kedua, as-syari'atu wa yusamma ilmu tariqah. Syariat yang diamalkan dengan hati dan itu namanya tariqah. Jadi kalau Bapak sekalian hanya mengamalkan syariat kulit, maka itu belum sampai ke batin. Yang ketiga, abbatinu tariqah wa yusamma alal ma'rifat. Kalau sudah ada dzauq, sudah ada rasa, dan itu menghunjam di dalam diri kita, maka namanya ilmu ma'rifat. Dan yang keempat, batnul bawatin wa yusamma alimul haqiqah. Kalau sudah tidak kecuali yang ada, dan yang ada itu ada Allah. Setiap nafas kita nama Allah, itu namanya baru kita hakikat, dan kita itu berarti usul ilallah. Berarti kita sudah pada tingkat yang sangat dekat dengan Allah. Karena itu di akhir kemarin kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-syari'atu sajarah. Syariat itu pohon. Wat tariqatu a'dhanu'a, dan tarikat itu cabang-cabang sehingga rindang, sehingga banyak calon buah yang akan didapatkan. Wal ma'rifatu daun, dan ma'rifat itu adalah penutup. Ma'rifat adalah daun yang menjadi inti dari sebuah pohon. Coba bayangkan pohon tidak ada daunnya, mati. Anda juga gitu. Kalau kita syariat belaka tidak menuju makrifat, dia pohon yang tidak ada daunnya. Berarti akan retas. Bisa saatnya itu adalah qaswatul qulub, hatinya menjadi qaswah, keras, bisa mati. Yang ketiga adalah al-haqiqatu asmaruha, dan hakikat itu adalah buahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mana mungkin kita bertanam kalau tidak ingin buah? Umur 40, 50, 60 hanya syariat, itu hanya nanam, tidak akan berbuah. Karena itulah sungguh beruntung orang yang sudah masuk thariqah. Karena thariqah berarti kita mempersiapkan cabang yang banyak untuk tumbuh. Daun yang akhirnya mengembang menjadi kembang menjadi pentilnya, dan akhirnya berbuah. Itulah ibarat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-syari'atu wat tariqatu, ya, wal ma'rifatu wal haqiqatu, itu satu nama.
bagi orang yang betul-betul orang Islam yang sempurna. Itu kita sudah bahas kemarin. Mari Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan. Wa qala al-muallif hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fi darin ya rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal Qur'anu jam'un bi jami'iha bit dilalati wal isyarah wa tafsiran wa ta'wilan. Wal Quran, dan Quran itu jami'un, mencakupi seluruh dari apa yang menyangkut keempat ilmu tersebut. Bijamiyah, empat itu Al-Quran mengatur semua. Jangan dikira Al-Quran itu hanya syariat. Nah, Al-Quran di dalamnya menyangkut hakikat, ma'rifat, dan juga tarekoh. Semua ajaran empat itu diajari Al-Quran. Tapi hanya orang mengatakan, oh syariat, Quran hanya syariat. Tidak. Syariat mengajarkan pada empat-empatnya. Itu ya, bidilalih, dengan sebuah dilalah, dengan sebuah penjelasan, wal isyarah, dan isyarahnya secara khusus, secara gamblang dan secara tersembunyi, wa tafsir, wa ta'wil, dan ada yang bersifat perlu ditafsirkan, ditakwilkan. Nah, itu semua cara kita di dalam mendekatkan diri pada Allah. Qala Syekhul Majma' rahimahullah, di dalam kitab Al-Majma', pengarangnya mengatakan begini. At-tafsir lil awam. Orang belajar tafsir itu menurut orang tarekoh itu awam. Analisa kauniyahnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, ya. Wa ta'wilul hawas. Kalau orang sudah bisa mentakwilkan what the meaning, apa sesungguhnya di balik ini semua, itu namanya takwil. Jadi at-ta'wil fi ulumil Quran itu lebih tinggi dari fit tafsir fi ulumil Quran. Jangan salah Bapak sekalian ya. Kalau sudah ahli tafsir itu luar biasa. Nah, orang yang punya kedalaman hati dia mentakwilkan. Untuk orang-orang yang khawas, yang sudah memiliki tahap kedekatan dari Allah. Li'annahumul ulama ar-rasyih, sedangkan mereka adalah ulama-ulama yang rusuh. Apa artinya? Wa maknur rusuh, orang-orang yang khusus, yang rusuh, ialah sabbatu wal istiqraru wal istiqami fil ilmi. Orang yang kuat, kokoh, dan teguh dalam mengemban ilmunya. Ini orang-orang yang sudah mentakwil, artinya orang yang sudah bertarekoh, makrifat hakikat itu diibaratkan orang yang sudah dalam ilmu batinnya. Kemarin kan ada dua, ilmu zahir, ilmu batin. Ilmu lahir itu nggak cukup, syariat nggak cukup. Kasadatin nahal, itu seperti pohon yang korma. Asluha nabatil filat, akarnya sangat kuat di bumi, artinya jalankan syariat. Wa furu'a fis sama, dan cabangnya itu melangit, tembus Allah, tembus langit, tembus ars. Doa-doanya itu didengar oleh Allah. Karena itu kita berdoa, ya Allah, Allahumma innaka min du'ali asmal istajab. Ya Allah, aku berlindung daripada Engkau, dari doaku, munajatku yang tidak Engkau terima dan yang tidak Engkau dengar. Itu doanya orang tarekoh. Kalau orang biasa, doanya kan, ya Allah kabulkanlah. Kalau kita, orang tarekoh tidak, ya Allah, jaga saya dari doa-doa saya yang tidak Engkau dengar dan Engkau tidak ijabahi. Karena apa? Kita doanya orang tarekoh, ma'rifat, itu tembus. Wa far'uha fis sama, tinggi, tembus bumi. Wa hadzar rusuhi taijatul kalimatut thayyibah, dan sifat rusuh ini di dalam hatinya melazimkan ya, natijatu kalimat thayyibah, selalu di dalamnya dirinya itu mengucapkan, lafalkan kalimat thayyibah.
la ilaha illallah. Dihunjamkan dari latifatul qalbinya, meneruskan ke sir-sir yang ada di dalam dirinya sampai natikoh wa kullu jamil badan. Itu adalah zikirnya orang yang bertorikoh. Kalau orang tidak bertorikoh, zikirnya hanya la ilallah di mulut. Jadi beda. Dengan demikian Bapak sekalian, kalimat thayyibah itu yang masyru'ati fil lubbil qalbi. Yang hati itu di dalam lubuk. Kolbun masih luar. Tapi kalau al-lub sudah lebih dalam lagi. Ya, karena itu al-lub bil qalbi. Al-lub berarti di atas kolbun, di atas kolbun ada fuada dan namanya itu fisyudur, di hati yang terdalam. Dan ba'da tasfiyah, setelah itu dia akan tersucikan dari noda tasfiyatul qalbi. Dari orang yang bertorikoh, medianya tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, wa tasfiyatul qalbi, dan membeningkan mata hati, bil mutawami adzikr ismudat wal nafi isbat. Zikir Allah fi kulli nafsin, nafas kita, halin wal waktin, wa nafi isbat la ilaha illallah, ditembuskan di dalam sir yang ada di dalam hati yang terdalam. Itu disentuh. Bapak sekalian, waqad atafa qaulu ta'ala, Allah sendiri telah menghubungkan dengan wawu atofnya itu, warrasikhuna fil ilmi, dalam surat Ali Imran ayat 7. Ala qauli ta'ala illallah, dengan satu lafal rasikhunnya pada kalimat illallah. Illallah, la ilaha illa ma'buda illallah. Tidak ada satupun kecuali illallah. La ilaha illa mahbuba, tidak yang aku cintai kecuali illallah. La ilaha illa maksuda illallah, yang tidak ada yang aku tuju kecuali dalam hidup itu kepada Allah, untuk Allah. Itu tata laku batin yang akan menghunjam diri seorang yang bertorikoh, makrifat, insya Allah kita akan mendapatkan hati. Ala ajadil aqwali, itu semua atas pendapat dari tafsir ini. Qala sahibut tafsir kabir, di dalam satu tafsir al-kabir berkata begini, lau futiha hadzal babu lan fatahat abwabal batin, bila pintu rusuh ini dibuka, artinya la hijabah, ya, la fatahat abwabal batin, maka dibukakanlah makna batin, ilmu batin, sirrun fil qalbi, latifah yang ada di dalam kita itu dibukakan oleh Allah. Karena apa? Kita tadi mendawamkan dan kita membuka dari mata hati. Bapak sekalian, lau futihadal bat, lau ta'ababatin, tummal abdu ma'murun biqiyamil amri wan nahi. Intinya setiap hamba disuruh menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Ini apa? Ini namanya syariat. Wa mukhalafatin nafsi fi kulli dairatin min hadhihi dawair arba', dan melawan hawa nafsu di setiap tingkatan 4 ilmu ini. Dawair apa? Jadi nafsu bisa ada di dalam syariat, nafsu juga muncul di dalam tarekat, dan nafsu juga bisa muncul saat seorang sampai hakikat dan juga sebagai orang yang sudah makrifat itu. Karena itu setan yang terus mengganggu pada seseorang. Fan nafsu tuwaswisu fi dairatis syariat, orang yang syariat godaannya cuma was-was. Wudhu saya sudah baik enggak? Saya tadi sholat masih melayang-layang enggak? Ya karena dia hanya pendekatannya formal, syariat.
Nah, itu ya, Bapak sekalian. Minal mukhalafah yang sifatnya untuk melakukan hal yang berlawan dengan syariat. Nah, itu biasanya kulit. Wa fi dairat thariqah minal muwafaqati talbisan. Kalau sudah orang bertorikot, maka hawa nafsu menggoda untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat tapi menipu. Ya, apa? Menipunya itu. Ya, kata wit nubuah. Kadang kala orang keblinger kalau sudah terlekat mengaku dirinya nabi. Terus kan banyak ya orang yang ngaku-ngaku nabi itu karena nggak kuat menjalani ini, nggak kuat karena itu dia halu dirinya sebagai nabi wal wilayah dan dirinya sebagai wali. Ya, wali kok ngaku-ngaku? Ya, yang jelas wali murid, wali dari anak-anak kita yang lagi sekolah itu benar. Tapi kalau orang mengaku-ngaku wali itu lah wali ya tidak, orang wali mengaku itu nggak ada. Apalagi di branding seseorang jadi wali, Pak. Itu godaannya orang yang bertoreko. Wa fi daril ma'rifah fi syirkil khafi, dan godaannya orang yang sudah makrifat itu syirik khafi. Contohnya apa? Min nuraniyatin kata wil rububiyah, sehingga dia merasa punya cahaya seperti mengaku saya adalah, salah mengartikan, karena sudah makrifat pada Allah, memahami pada Allah, sehingga dirinya itu seperti Allah, nggak boleh. Itu godaannya orang makrifat juga besar. Wan nurani kata rububiyah kama qala ta'ala, seperti yang disampaikan firman Allah, afara'aita man ittakhadha ilal hawa, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Ya. Al-Furqan ayat 23. Sehingga nafsu itu yang menjadi Tuhannya. Mau begini dijalanin, mau ingin itu dijalanin, mau maksiat dijalanin, mau apapun dijalanin. Karena dirinya merasa tidak ada yang bisa melarang. Maka dari itu Bapak sekalian, hati-hati kita yang sudah pada bertorikoh, bermakrifat hakikat. Semua masih ada godaan. Karena kita masih namanya manusia yang sudah dan selalu digoda. Bapak sekalian, diteruskan wa qolal mu'alif fala madkhala fi halis sayatin wan nasi walal malaikah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pada tingkat hakikat, wa amma dairul haqiqah, kalau sudah kita pada hakikat, kita dengarkan ya, fala madkhala fi syaitan. Syaitan tidak bisa menggoda. Kalau masih syariat apalagi? Tarekat masih digoda, makrifat digoda. Tapi kalau hakikat, fala madkhala fi halis setan. Setan tidak bisa menggoda. Wa nafsu, nafsu tidak bisa menggoda. Walal malaikat, malaikat pun juga tidak bisa masuk di dalam diri manusia. Karena apa? Kita sudah clear and clean, bersih, toharoh. Kita betul-betul mempunyai kedekatan, la hijabah, tidak ada hijab dengan Allah. Lianna ghadallah ta'ala yahtariku fiha. Maka karena selain Allah, semua makhluk akan terbakar. Karena itu malaikat Jibril tidak berani sampai Sidratul Muntaha, tidak kuat. Ketemu Allah, dia berhenti sampai menghantarkan Rasulullah sampai di situ aja. Jibril berkata, qala Jibril alaihissalam, laudanatul anmulatan lah tarokot. Andaikan aku masuk meski seujung jari ke dalam ini, artinya dunia lahut, dunia Allah yang qudsi itu, sungguh aku akan terbakar. Lah tarokot, saya akan terbakar. Tapi kalau orang sudah hakikat tidak, ya. Fa yukhallasul abdu indanini minal khosmaini,
an-nafsu wasyaiton. Di sini derajat hakikat hamba selama dia sudah hakikat itu lebih tinggi dari setan dan nafsu karena mereka tidak bisa masuk. Orang seperti ini, pilihan seperti ini juga lebih tinggi dari malaikat. Malaikat memang nggak ada nafsu. Ya. Fayakun mukhlasan, dan inilah orang yang disebut dengan tersucikan. Orang tersucikan adalah orang yang memang sudah la hijabah, tidak ada hijab dengan Allah. Kama qala ta'ala, seperti yang disampaikan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bi'izzatika la akhwainahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini kata setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka yang yang mukhlasi, yang tercerahkan, yang tersuci. Setan, iblis tidak bisa menggoda pada tahap seperti ini. Bapak sekalian, sehingga orang yang hakikat wusul ilallah, yaitu seindah-indahnya, sesempurnanya, semulia-mulianya orang, Rasulullah, dan min aulia, dan para nabi rasul. Nah, dilanjutkan lagi, Bapak sekalian, wa qala al-mu'allif wa man lam yasil ilal haqiqah lam yakun mukhlason. Tidaklah hamba tidak sampai pada tingkat hakikat, tidak pula kepada tersucikan, li'anna sifatul basyaratil la tafsa illa bitajallidatin. Ini berarti bahwa sifat kemanusiaan itu tidak akan hancur kecuali dengan tajallidat. Bapak sekalian, bertarekoh kita ilmu tasawuf apa? Takhalli, tajalli. Takhalli mengosongkan diri kita. La ilaha illallah itu la pertama itu tidak. Tidak dunia, tidak harta, tidak kekayaan. Ilaha, ya Allah, hanya Tuhan. Siapa? Illallah. Allah. Itu namanya ketika takhalli, mengosongkan diri kita kecuali Allah. Takhalinya adalah kita menyibukkan seluruh kehidupan kita itu hanya untuk beribadah. Cari kerja, bekerja untuk ibadah. Membantu orang beribadah. Zikir, makhdoh kita untuk beribadah. Dan orang yang bisa al-khawas tadi, al-mukhlas tadi, kecuali dia sampai tajalli, berarti sangat jelas hubungan kita dengan Allah fi dzatin, di dalam zat. Karena tajalli itu juga ada sifat, ada af'al, ada zat. Ada 3 tingkatan. Yang tertinggi adalah bima'rifatul zat, ma'rifatul zat. Ya. Subhanahu wa ta'ala fayu'allimullah, maka dengan demikian orang sudah pada tajalli zat, kebodohan tidak akan hilang kecuali dengan makrifat zat tadi, sehingga ini ditingkatkan oleh Allah, memberi ilmu hambanya adalah ilmu fi ilman ladunniyan. Orang seperti ini akan diberi ilmu-ilmu khusus, ilmu-ilmu di sisinya, bita'rifihi, ya, dengan seluruh takrif-takrifnya. Ya. Bila wasitotin, tidak ada yang menjadi perantara, semua intuisi yang diberikan oleh Allah. Wa ya'budu bi ta'limihi, dan Allah setelah memberikan makrifat tadi, maka Allah memberikan beribadahannya, wa ta'limihi, dan Allah mengajarinya, ya, kal Khidir alaihissalam. Contohnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi itu Bapak sekalian, ya.
pada tahap itu karena tidak ada namanya hijab antara kita, antara seorang dengan Allah. Nabi Khidir beda Nabi Musa. Nabi Musa masih syariat. Nabi Khidir tahu-tahu anak kecil dibunuh. Tahu ada apa itu perahu dibolongin, dilobangin. Ada tahu-tahu ngapain sih Nabi Khidir itu? Ada tembok yang miring kok dijejekan. Nah, semua rahasia Allah kan. Ada tembok regol yang di pinggir karena di dalamnya ada apa? Ada emas permata punyanya si anak yatim yang suatu saat akan menjadi haknya. Kalau tidak, diambil orang lain. Begitu Bapak sekalian, itu rahasia-rahasia dari Nabi Khidir yang memang rahasia Allah diberikan. Karena beliau sudah pada tahap ilmu hakikat, ilmu hakikat dan ilmu siapa? Nabi Khidir orang yang dimuliakan tadi. Kita lanjutkan. Wa hunalika yusyahadul arwahil qudsiyah. Di tingkat hakikat ini hamba menyaksikan ruh qudsi. Masih ingat Bapak sekalian? Ruh jismani, ruh ruwani, ruh sultani, dan ruh qudsi, sir. Nah, itu ada 4 tingkatan yang kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu. Ya, wal ambiyai, ya, wa ya'rifu nabiyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenali Rasulullah secara hakiki, bukan secara syar'i. Ajaran Rasulullah memang syar'i, kita jalanin. Tapi mengenal Rasulullah secara batini, secara hakiki. Ya. Fan Nabi Muhammad SAW fatan tobiko nihayatu ila bidayah, maka harmoni menyatu, roh permulaan qudsi dari seluruh Nabi menyampaikan kabar gembira ya dari awal sampai akhir. Dan orang seperti ini disebut wal anbiya'i yubasyyirunahu bil wisoli abdi, maka orang seperti ini sudah telah wusul kepada Allah. Itu yang cita-cita kita. Orang bertarekah, ya Allah moga-moga orang tarekah bisa wusul ilah. Berarti sudah sampai kepada Allah. Nah, kama seperti halnya firman Allah, wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya karena sudah pada tahap tidak ada hijab dan dia sampai pada namanya hakiki yang bersemayam di dalam roh qudsinya. Roh qudsi adalah roh fa'anfuhu ruh, waktu kita dihembuskan kita suci dan kita adalah di alam lahud, alamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, ini memang agak tinggi ya. Kita ngaji Sirul Asrar itu tinggi, kita harus pakai hati. Kita tidak bisa dengan akal kalau sudah bicara tentang ilmu ini. Di dalam kitab Sirul Asrar kita harus pakai hati. Kita lanjutkan. Faman lam yasil bihadzal ilmi, hamba tidak sampai tingkatan ilmu hakikat ini, ya, lam yakun alamiyatul fi hakikoh, ya, kecuali dia sampai mempunyai ilmu yang alim, ilmu-ilmu secara hakikat. Walau farada alfa alfin minal kutub, maaf, meskipun dia banyak beribu-ribu kitab, bihaitsu la yablughu illa ruhaniyah, sebab ia tidak sampai pada ruhaniyah. Bapak sekalian, saya mohon maaf, mengapa orang yang alim banyak kitabnya tapi nggak masuk kalau ngaji itu? Kenapa? Karena tidak pakai ruhaniyah. Ilmunya itu hanya ilmu syariat, ilmu-ilmu yang hanya ilmu kitab, tidak pada ilmu batin. Pada ilmu sudah diterangkan di depan adalah ilmu zahir dan ilmu batin. Meskipun dia pintar, tapi tidak ngefek
yang bisa masuk di dalam diri muridnya, temannya, atau masyarakat. Dakwahnya tidak masuk, meskipun dia alim. Fa'amalul jisminiyati bidhalil ulum. Adapun amal ibadah roh jismani adalah dengan ilmu lahir. Ya. Jiwaratul jannah, dan dia hanya menginginkan apa? Menginginkan surga. Ya. Fakot sekedar surga. Ya. Padahal aksu sifati bisama bitamah, dan penyaksian si tajali-tajilnya sifatnya bertentangan. Artinya apa? Ya kalau saya nggak masuk surga, masuk neraka. Lebih baik saya masuk surga. Itu yang tinggi. Kalau saya orang lain jelek, saya harus baik. Itu sifatnya orang yang jismani, orang yang syariat. Ya. Fal alim layat khulubi mujarotil ilmu dohir. Orang alim tidak akan masuk ke dalam roh qudsi, al-qurbah, dan ilmu-ilmu lahir ini nggak bisa. Orang kalau masuk alam qurbah, alam yang di lahut, alam qudsi itu tidak bisa dengan ilmu zahir. Ila haramil qudsil qurbah, ya. Dan dia akan tidak sampai pada alam qurbah. Li'anna ala alam tayr. Karena ilmu qurbah adalah ilmu yang hanya bisa terbang. Nah, ini jangan salah. Terbang dalam ilmu bukan orang berdiri bisa terbang. Tidak. Terbang yang dimaksudkan di sini adalah al-insanul hakiki. Ilmu yang sangat dalam membandingkan dua sayap. Apa sayap itu? Ilmu syariatnya, ilmu zahirnya kuat, dan ilmu batinnya juga kuat. Wattariyateru bila bijanahihi, dan seseorang tidak akan pernah bisa terbang kalau tidak menggabungkan antara ilmu batin dan ilmu zahir. Fal abdul ladzi ya'lamul ilmaini dzahira wal batin, tidak bisa kecuali dengan dua itu. Yasilu ila dalil alimin, dan dia tidak akan pernah bisa masuk ke alam qudsi. Ngomongnya akeh tapi enggak dirungokne. Nah, kita pesak gunung tapi enggak ada ngefek. Itu karena ilmunya ilmu masih ilmu batin. Kama qala ta'ala fi hadil qudsi, seperti yang disampaikan oleh hadis qudsi, artinya firman Allah yang tidak terbukukan di dalam hadis. Allah berkata begini, Allah berfirman begini, ya abdi wa hambaku, idza aradta an tadkhul harami, apabila engkau ingin masuk ke haramku, haramku itu adalah alam qudsinya itu, alam lahutnya itu, fala taltafit ila mulki wal malakut wal jabarut, maka engkau jangan menoleh ke alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Apalagi kita itu manusia pada umumnya masuk di alam nahut, alam kasar ini. Kalau Anda masih tingkat itu nggak mungkin akan usul. Kalau Anda hanya syariat, tidak mungkin untuk menuju Allah yang baik. Kalau tidak melalui proses tarekoh, ma'rifat hakikat. Ini Allah loh yang mengatakan. Itu loh, manusia itu diajak tarekoh kok berat banget. Ini Allah yang berfirman, ya. Fala taltafit ilal mulki wal malakut wal jabarut. Jangan engkau menoleh alam lahutmu, jabarutmu, mulkutmu itu di bawah. Anda harus menuju ke sana. Kalau mau ketemu saya, maka alami, jalani. Syariatnya kuat, torikohnya kuat, ma'rifatnya didapat, hakikatnya dicapai. Li'annal mulki syaitul alim. Karena alamnya mulk itu syaitonil alim, maka dia adalah ada namanya, ada setannya orang alim. Wal malakut syaitul arif,
dan orang yang malakut itu juga ada godaannya, alamnya orang yang arif, ma'rifat, ya. Wal jabarut syaitanul waqfi, dan alam jabarut adalah setannya wakif, artinya adalah orang yang masuk ke alam purba. Ya. Marrodi, artinya dengan demikian yang terakhir itu adalah wal jabarut syaitanul wakif. Alam jabarut itu memang ada setan. Masih ada setan yang menggoda. Man radhi'a fi ahadin minhuma fahuwa matrudun indi. Siapa yang tergiur salah satu dari keduanya, maka dia akan tertolak. Ya. Matrudun indi. Orang mau ketemu saya, kata Allah, kalau tidak Anda pada hakikat, nggak ketemu. Apalagi hanya syariat, nggak ketemu. Sholat saja masih nggak ketemu. Meskipun sholat 5 kali kan nggak ketemu Allah kan. Masih melayang-layang karena hatinya tidak terbersihkan. Dilanjutkan, dalam pengertian ini Syekh Abdul Qadir mengatakan wal muradu minhu matrudatil qurbah, maksudnya dia ditolak masuk ke alam kurbah, la matrudul darajah, tetapi dia tidak ditolak masuk surga. Ya kan? Wahum yatlubunal kurbah wala yasilu ilaiha. Sejatinya mereka mencari alam kurbah, tapi mereka justru tidak sampai karena tidak bertarekoh, tidak bermakrifat, tidak mendapatkan namanya hakikat. Ya, li'annahum tami'u ghairu matma, lantaran tergiur yang bukan semestinya. Tergiurnya urusan dunia belaka, urusan kekuasaan yang tidak ada hubungannya untuk beribadah kepada Allah. Li'anna lahum janatahan wahidan, dan lantaran mereka hanya memiliki satu saja, yaitu ilmunya ilmu ladhi. Jadi Bapak sekalian, dari kesimpulan ini artinya gini. Kalau syariat jenengan masuk surga, masuk. Tapi nggak ketemu Allah. Yarjullahnya liqa'illah nggak ketemu. Kalau boleh saya ibaratkan, jenengan ada tokoh yang mantenan. Anda datang di mantenan itu pesta, makan, minum. Tapi nggak salaman dengan tuan rumahnya. Menungso itu sing akeh seperti itu. Sing lenteng lebu surga meskipun tidak ketemu Allah. Yang penting pesta, tapi tidak ketemu dengan tuan rumah. Jenengan pilih mana? Datang di pesta dan memberi selamat salaman kepada tuan rumah dan arusaid ke mantennya, atau sekedar makan habis itu pulang. Iman-iman Bapak sekalian. Kalau kita bisa liqa'illah wajhallah, bertemu dengan Allah, maka harus bertauhid. Harus bermakrifatullah. Dan insya Allah kita akan menemukan hakikat, berarti kita wusul ilallah, tajalli di dalam beribadah kita, hubungannya dengan Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya mengajak pada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bertorikoh, monggo ditingkatkan torikoh. Ya, mohon maaf. Jangan hanya latifah. Ya, sampai tahlil, sampai muraqabah, sampai selesai. Fa'idha fadata fangsab. Kalau masuk itu yang total. Begitu urusan alam lahud lagi, pekerjaan lagi, organisasi lagi, berlebihan, gak ketemu lagi. Tumpul lagi. Monggo disisihkanlah. Ya, teman-teman yang belum torikoh, saya berharap mendoakan pada saatnya. Futuhul qulub. Allah membukakan pintu hati panjenengan semua, akhirnya mau bertorikoh, karena itu substansi hidup. Bukan hanya makan, minum, bekerja, sholat. Ya, sholatnya bagus, tapi tidak cukup bagi seseorang yang
al-kamilu, insan kamil, al-insanu kamil, tidak cukup. Kita harus sampai pada tahap melewati syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.